Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi untuk pergerakan dari TKO atau toko token. Ini di request oleh teman-teman di channel YouTube ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Teman-teman, untuk posisi TKO saat ini terkoreksi ya. Kalau kita cek ada di harga 3.700. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu news terakhir yang memang ramai sekali dibicarakan. TKO itu muncul ya isu bahwa TKO akan diakuisisi Binance pada 7 Desember 2022. 7 Desember which is itu pergerakannya di sini ketika TKO ngepam. Tepat ketika hari news muncul, harga TKO udah naik, teman-teman. Jadi itu clue yang pertama. Jadi ini rumor. Ya, ini rumor di mana TKO mau diakuisisi. Wah, keren. Terus beritanya muncul di 16 Desember. Binance caplok toko kripto, tunjuk CEO baru. Nah, ini di 16 Desember posisinya ada di mana? Sini, di sini. Ya, ternyata teman-teman kalau kita kaitkan antara news dan juga rumor, ini menunjukkan bahwa sudah terjadi aksi distribusi yang cukup signifikan terhadap pergerakan daripada TKO waktu rumornya muncul. Waktu rumor justru banyak sekali spekulan yang mampu naikin harga sampai kisaran 9.000 untuk TKO. Tapi ketika news muncul, harganya mentok-mentok naik sampai di 6 ribuan. Jadi udah nggak kuat lagi volumenya buat naikin harga. Jadi kalau kita lihat dari skenario ini, artinya adalah sudah selesai untuk sell on news. Buy on rumor, sell on news. Sudah selesai, teman-teman. Jadi sekarang TKO ya kembali lagi turun. Kita akan bahas dulu untuk newsnya aja deh, biar teman-teman mungkin dapat gambaran. Nah, teman-teman, sebelumnya TKO ini kan memang sudah dimiliki oleh Binance, tapi dengan kepemilikan saham yang masih minoritas ya. Nah, sekarang di bulan Desember ini Binance sudah punya kepemilikan saham mayoritas di toko kripto. Artinya ketika Binance sudah punya mayoritas kepemilikan sahamnya, atau saham mayoritas ya sebagai pemiliknya, Binance punya hak, teman-teman, untuk menentukan perusahaan ini mau dibawa kemana. Jadi hak mayoritas itu ada di Binance. Jadi yang dilakukan Binance itu langsung memangkas karyawan, layoff, PHK lah bahasanya. PHK sampai 58%. Artinya sebelumnya TKO sudah melakukan layoff juga, sekarang akan masih berlanjut untuk menyambut 2023. Jadi benar-benar sektor-sektor yang nggak perlu atau ada section yang nggak perlu itu di-cut semua oleh Binance. Dan tentunya ini bisa saja menjadi sebuah hal yang baik untuk efisiensi toko kripto ke depannya. Mungkin dengan PHK yang dilakukan saat ini itu butuh untuk melakukan yang namanya penghematan biaya untuk karyawan, sehingga diharapkan margin mereka bisa semakin besar untuk toko kripto ya. Itu dan turunnya Pang Sukai itu sekarang digantikan oleh Yudono Rawis selaku CEO interim buat toko kripto. Dan ini masih bakalan tetap berlanjut untuk perombakan yang terjadi ke depannya. Jadi kita tunggu aja. Semoga TKO akan mengarah ke hal yang positif. Jadi kita sudah bahas TKO sebelumnya juga ya. Dan di sini sih dikatakan karyawan yang terdampak akan dapat rekomendasi pekerjaan ke perusahaan Web3. Jadi TKO juga akan mencarikan karyawan-karyawan mereka yang mungkin kena dampak dari penyesuaian ini. Dan kemana arah daripada TKO ke depannya? Jadi langkah ini dinilai akan mendukung pertumbuhan sektor Web3 di Indonesia, di mana keduanya akan terus menciptakan lingkungan kripto yang patuh bertanggung jawab. Binance akan terus mendukung toko kripto. Di sini cukup bagus sebenarnya, menurut aku sebagai sebagai pemilik perusahaan ini bagus ya, merampingkan efisiensi. Jadi supaya jangan sampai ada section-section yang nggak perlu, ya kan kita juga keluar biaya lebih banyak jadinya dengan produktivitas yang sedikit.
Namun sepanjang periode Januari-Oktober transaksi kripto di Indonesia merosot ya sampai 61%, which is ini menunjukkan bahwa sebenarnya transaksi di toko kripto juga mengalami tren penurunan dalam tahun 2022 ini, disebabkan karena bear market ataupun banyak juga yang pindah karena kemarin Indonesia kan meregulasi kriptonya. Sekarang udah dikenakan pajak, mungkin ada yang pindah juga. Jadi ada beberapa banyak faktor lah yang menunjukkan. Semoga akuisisi ini bisa berdampak positif buat toko kripto ke depannya. Perusahaan semakin sehat, pengguna semakin banyak. Oke, itu yang kita harapkan. Nah, newsnya udah hilang teman-teman, udah lewat maksudnya. Sekarang gimana pergerakan dari chart toko kripto? Ini kita pakai TKO BidR. Kalau kita lihat dari segi pergerakannya, so far sekarang kita masuk lagi ke fase konsolidasi ke level support. Teman-teman perhatikan di sini ada posisi sideways yang sangat lama, sangat panjang di sini ya, yang menahan Bitcoin, yang menahan TKO maksudnya. Nah, sekarang TKO kembali ke level tersebut, ke level akumulasi yang banyak kemarin ini. Ini merupakan level support yang sangat kuat buat TKO. Jadi harga 3.600 rupiah ya, ini adalah level support yang sangat kuat. Teman-teman perhatikan level support ini. Kenapa? Karena Binance pernah drop turun di bawah level itu, tapi di sini ternyata banyak yang melakukan akumulasi buat harganya di bawah naik lagi. Setelah itu dijual, mereka jualan. Jadi teman-teman yang mau invest untuk posisi saat ini sudah masuk ke area support. Tentunya bukan rekomendasi buat teman-teman beli. Tapi kalau teman-teman beli di harga ini, itu ada possibility harga TKO nanti bakalan ada sedikit relief rally, bounce back. Ada potensi ya, nggak pasti. Level support seringkali menahan pergerakan TKO cukup kuat lah, bisa dibilang. Jadi dalam tren yang sideways pun TKO masih bisa untuk tetap survive sepertinya kalau dia memang bisa mempertahankan area tersebut. Jadi intinya adalah posisi saat ini kita ada di support. Di support biasanya posisi yang menarik untuk melakukan pencicilan biasanya, tapi nggak jamin bahwa TKO bakal naik. Oke. Lalu gimana? Apakah TKO masih bisa berpotensi buat turun lebih dalam lagi? Nah, kalau kita cek di time frame ini, time frame daily by the way, kita zoom out aja biar lebih jelas. Nah, di time frame daily kelihatan selling pressure sangat kuat. Di sini ada selling pressure yang sangat-sangat kuat, teman-teman. Bahkan sudut kemiringannya pun kayak tegak gitu ya. Jadi ibarat jalan turunan, teman-teman, ini tanjakannya sangat ekstrim, kemudian turunannya sangat ekstrim. Nah, posisi yang seperti ini, kalau kita cek, itu sebenarnya kurang ideal. Kurang ideal untuk kita lakukan akumulasi sekarang. Kalau kita mempertimbangkan resiko. Jadi, kalau kita mau akumulasi, resikonya sangat besar. Besarnya resikonya gimana? Bisa turun lebih dalam. Jadi, itu resiko. Nah, ini kan tergantung lagi sama trading style teman-teman. Apakah teman-teman tipe yang konservatif, tipe yang pengennya aman aja nih, nggak pengen yang terlalu beresiko. Kalau memang hal tersebut yang teman-teman rasa lebih aman, kita baiknya tunggu TKO sideways. Sideways adalah fase akumulasi yang sangat bagus. Kelihatan di sini dia sideways, di sini dia sedikit sideways, tapi sebentar, kemudian dia terbang. Jadi kalau kita menangkap pisau jatuh saat ini, ada dua resiko. Kita bakalan terluka karena harganya lebih dalam, turun lebih dalam, atau kita dapat harga paling murah ketika harganya bounce back. Ada dua resiko. Oke, tapi kalau dari saya pribadi untuk TKO khusus ya, saya lebih lihat ini sebagai posisi yang kita harus tunggu dulu, wait and see dulu. Tunggu TKO-nya bounce back. Setidaknya ada satu candle reversal yang cukup kuat buat menahan pergerakan TKO dari penurunan yang sudah terjadi selama ini. Jadi area 3.500, 3.600 itu level-level yang cukup menarik kalau menurut saya. Tapi tentunya kita lihat dulu, jangan langsung beli ya, lihat dulu. Ini ada orang yang beli nggak di harga-harga tersebut. Kalau ada, volume perdagangannya tinggi seperti kemarin-kemarin, ketika dia menyentuh level support, nah itu udah mulai ada indikasi-indikasi akumulasi terjadi. Tapi kalau nggak ada, ya bisa aja TKO malah turun lebih dalam lagi.
Karena di level sekarang, teman-teman setelah news muncul ya Binance akuisisi, tentang perubahan manajemen, itu nggak akan langsung berdampak sama pergerakan dari token kripto, TKO, nggak akan langsung terdampak. Tapi in the long term, saya yakin, TKO akan, kembali naik ya. Tapi naiknya sampai mana saya pun juga nggak bisa pastikan. Tapi kalau kita lihat Binance yang memang sudah kredibel, yang sudah terbukti di global ya, sebagai exchange global nomor satu, itu sudah cukup bikin kita merasa aman sebenarnya. Tapi memang kalau dari segi realita pergerakan TKO, harga tokennya cenderung turun. Ya itu memang sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri lah. Jadi, jadi kalau kita lihat dari posisinya masih sama, saya pikir ini merupakan level support yang cukup menarik. Di level kedua itu ada di sini ya, di kisaran 2600, which is ini juga sudah dalam banget penurunan daripada harga token TKO. Itu juga bisa menjadi level support buat kita lakukan akumulasi bagi memang ada yang melihat ini prospek. Oh ya, TKO belum meluncurkan white papernya nih kayaknya. Coba kita cek TKO white paper 2023. TKO white paper belum rilis ya sepertinya. Mungkin next time kita bahas kalau udah rilis. Ini TKO white papernya belum ada. Kita masih mungkin kita perlu lihat dulu nih yang ini. Jadi teman-teman boleh nih untuk pelajari ya, kalau misalkan kalian mau invest, cek dulu di white papernya dia mau ngapain. Ini sih yang volume kedua, which is ini untuk 2021. Kita belum lihat yang 2023 teman-teman. Nanti kalau sudah ada, mungkin kita coba bahas ya. Itu penting buat kita lihat mau kemana sih di bawah TKO ini. Jangan sampai kita nggak tahu proyek-proyek yang mereka lakukan. Kita invest tapi kita nggak tahu. Jadi untuk pergerakan TKO saya rasa seperti itu aja. Kita tunggu dia bounce back, kita tunggu dia turun karena penurunan yang terjadi sebelumnya itu sangat-sangat ekstrim. Kalau dari jangka pendek saya merasa ini masih bisa turun ya, masih bisa turun, masih tekanan jual masih sangat tinggi. Jadi target-targetnya seperti di 3.600, 3.500, kemudian ada di 2.600 juga. Semoga itu ya bisa teman-teman note di sini. Jadi ini aku gambar dulu. Ini level support di 2600. Terus ini level support lagi di 3500. Kemudian di bawahnya ya ini juga bisa menjadi level support buat TKO. Jadi kita tunggu yang namanya pantulan. Kalau udah ada tanda pantulan disertai dengan volume yang cukup oke, nah itu kesempatan sebenarnya. Jadi tunggu yang namanya pantulan. Entah di mana pantulannya, apakah di sini, apakah di sini, atau justru dia dibawa turun lebih dalam lagi, kemudian baru mantul. Nah, di sana baru kita bisa untuk trading lagi ya. Kalau sekarang kan kondisinya lagi downtrend. Ya, kurang begitu bagus, teman-teman. Jujur aja kurang begitu bagus. Ya gitu aja deh. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Harga TKO memang masih turun, tapi kalau teman-teman punya koinnya, udah terlanjur punya, teman-teman mau staking bisa di staking aja. Nanti jumlah TKO kalian kan bertambah tuh. Semoga aja sih di kedepannya TKO bakalan kembali rebound ya. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk pembahasan TKO kali ini. Nggak terlalu banyak karena memang market masih downtrend. Bitcoin juga masih bergerak sideways. Jadi mungkin koin-koin yang punya market cap kecil itu cenderung volatile, naik dan turunnya. Lebih hati-hati aja buat teman-teman. Jadi Bitcoin serius ya. Ya karena market masih boring gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain buat dibahas lagi, tulis saja langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.